Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun sedang berada di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih kelas 4. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang haid bagi perempuan. Nah, sebelumnya kita ulang lagi ya untuk pertemuan minggu lalu. Kita sudah belajar apa saja? Semoga anak-anak masih ingat ya. Kemarin kita belajar tentang balik. Balik berasal dari kata apa anak-anak? Ya, berasal dari kata balawo yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah, balik adalah telah sampai pada usia seseorang yang sudah dewasa. Nah, ini yang paling penting diingat-ingat. Untuk tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama yaitu haid bagi perempuan. Haid pada usia 9 tahun untuk perempuan. Tanda balik yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah pada laki-laki di usia 9 tahun. Sedangkan tanda balik yang ketiga, jika seorang perempuan dan seorang laki-laki belum juga haid dan ihtilam sampai usia 15 tahun, maka secara otomatis pada usia 15 tahun dia telah dikatakan balik. Itu ya anak-anak, ini ibu ulang untuk materi yang telah kalian pelajari minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang haid, yaitu pengertian haid, waktu terjadinya haid, dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat haid. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata haid atau kata menstruasi? Jadi, setiap bulan perempuan akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Itu adalah sebuah hal yang wajar karena memang kodratnya perempuan adalah mengalami haid atau menstruasi. Lalu, apa itu haid atau menstruasi? Ya, sekarang kita belajar tentang pengertian haid. Haid secara bahasa artinya adalah mengalir. Sedangkan haid secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu dan keluarnya bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau bukan pula karena melahirkan. Jadi jika ada darah yang keluar dari rahim seorang wanita, keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu. Nah, dia keluar bukan karena suatu penyakit dan juga bukan karena melahirkan. Itu disebut dengan haid. Kemudian, pada usia berapa seorang perempuan itu mengalami haid? Jadi, usia wanita yang haid adalah minimal 9 tahun. Jadi bisa dikatakan darah yang keluar itu bisa dikatakan haid adalah saat seorang perempuan paling sedikit berusia 9 tahun. Biasanya, mulainya usia 9 tahun. Kira-kira selesainya haid tuh umur berapa ya, Bu? Nah, biasanya kebanyakan itu sekitar usia 50 tahun. Lalu kemudian sudah tidak haid. Seorang wanita yang sudah tidak haid tadi disebut dengan menopause. Ya, jadi sudah usianya sudah
tua, kemudian sudah tidak lagi mengalami haid, disebut dengan menopause. Ibu ulangi, wanita pertama kali haid itu minimal pada usia 9 tahun. Tapi ada juga misalnya yang 10 tahun, 11 tahun baru haid. Tapi untuk usia minimalnya adalah 9 tahun. Kemudian untuk seorang wanita yang sudah tidak haid itu disebut dengan menopause. Biasanya usia sekitar 50 tahun. Kemudian kita akan pelajari waktu terjadinya haid. Haid itu, darah yang keluar itu minimal adalah sehari semalam baru bisa dikatakan haid. Jika darah yang keluar tersebut kurang dari sehari semalam, maka tidak bisa dikatakan darah haid. Kemudian untuk maksimalnya haid ini adalah 15 hari 15 malam. Jika ada darah yang keluar lebih dari 15 hari 15 malam, maka yang lebih tersebut tidak bisa dikatakan haid. Tapi nanti kita sebut dengan darah istihadah. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Kemudian kebiasaannya wanita itu akan mengalami haid dalam kurun waktu 6 sampai 7 hari. Jadi darahnya keluar selama 6 sampai 7 hari. Itu ya, minimal sehari semalam haid, maksimal 15 hari 15 malam. Dan kebiasaan atau umumnya perempuan itu mengalami haid selama 6 sampai 7 hari. Nah, anak-anak, selain haid, apa saja sih darah yang keluar dari kemaluan perempuan? Ini perlu kalian tahu ya. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu darah haid. Yang kedua adalah darah wiladah. Yang ketiga adalah darah nifas. Yang keempat adalah darah istihadah. Yuk kita jelaskan satu-satu. Darah haid tadi sudah ya, sudah kita jelaskan. Apa sih darah wiladah? Darah wiladah adalah darah yang keluar ketika perempuan atau wanita melahirkan. Jadi bersamaan dengan keluarnya bayi, itu disebut dengan darah wiladah. Kemudian untuk nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi wiladah dulu, baru kemudian nifas. Sedangkan untuk istihadah adalah darah yang keluar di luar masa haid. Ingat, masa haid tadi minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari 15 malam. Jika ada darah yang keluar di luar masa itu, maka tidak disebut dengan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadah. Nah ini ya, darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau kurang dari sehari semalam tadi ya, atau lebih dari masa maksimal haid, lebih dari berapa tadi anak-anak? 15 hari 15 malam, maka disebut sebagai darah istihadah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa darah istihadah ini terjadi dalam kondisi yang pertama, darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam atau sehari semalam. Misalnya ada anak perempuan kok mengeluarkan darah, ternyata keluar darahnya itu hanya 5 jam atau 12 jam. Intinya kurang dari 24 jam atau kurang dari sehari semalam darahnya sudah berhenti. Berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Itu ya anak-anak. Kondisi yang kedua bisa dikatakan istihadah jika
darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari, 15 malam. Jika ada anak perempuan mengeluarkan darah keluar terus lebih dari 15 hari, maka untuk hari yang ke-16 dan seterusnya bukan merupakan darah haid, tapi darah istihadah. Kondisi yang ketiga, bisa dikatakan istihadah jika darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Jadi masa suci antara dua haid itu minimal 15 hari 15 malam. Itu ya anak-anak untuk istihadah. Kita lanjutkan. Nah, apa saja sih larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid? Perempuan yang sedang haid ini tidak boleh melakukan apa saja. Yang pertama, perempuan yang sedang haid tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh puasa. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Tahu ya tawaf anak-anak? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Lalu yang keempat, perempuan yang sedang haid juga tidak boleh menyentuh ataupun membaca Al-Quran. Yang kelima, perempuan yang sedang haid tidak boleh i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Itu tadi larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid. Demikian penjelasan Ibu Guru tentang haid bagi perempuan. Silahkan untuk lebih memahami, kalian baca materi yang ada di LKS ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi dalam pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.